Bagaimana implementasinya? Kita punya contoh soal seperti di bawah ini. Jadi ada pabrik Tani Maju memiliki 4 buah gudang di tempat berbeda ya. Kita simpulkan A1, A2, A3, A4. Kemudian pabrik juga memiliki 5 agen penyalur di 5 kota berbeda. Kita sebut T1, T2, T3, T4, dan T5. Ya, pada satu periode waktu masing-masing gudang menyimpan 900, 540, 810, 990 unit barang. Ini artinya A1 kapasitas menyimpannya itu 900, A2 kapasitas menyimpannya 540, A3 kapasitas menyimpannya 810. Kemudian masing-masing agen penyalur berturut-turut memesan sebanyak 360, 720, 540, 900, dan 720. Ini artinya T1 itu memesan sebanyak 360, T2 memesan sebanyak 720, dan seterusnya. Nah, biaya pengiriman satu unit barang dari satu gudang ke satu agen itu nampak pada tabel 1. Jadi itu ada angka 30, 2, 18, 12, dan seterusnya. Ya, tampak di tabel 1. Nah, pabrik ingin mengirimkan sejumlah barang dengan biaya sekecil mungkin. Dan aturannya adalah semua barang yang terkirim itu harus sama dengan barang yang diminta. Jadi di sini kita punya jadi sigma AI sama dengan sigma T ya, asumsinya harus seperti ini. Nah, di sini kita kenali dulu tabelnya. Jadi di sini ya, di sini adalah bisa kita bahasakan menjadi sel 11 dari A1 ke T1 ya, sel 11. Ini nanti Anda tuliskan di tabel itu di pojok ya, di atas di pojok terus hurufnya kecil, aturannya seperti itu. Ini adalah C11. Biaya pengiriman satu unit barang dari A1 ke T1 besarannya adalah 30. Kemudian di sel 11 ini nanti kita ngisi ya, kita isi apakah ada barang yang saya kirim dari A1 ke T1. Seperti itu. Jadi apakah ada barang yang dikirim dari A1. Kemudian kalau ada barang yang saya kirim, berapa banyak barang yang harus saya kirim dari A1 ke T1. Jadi banyak barang yang saya kirim itu nanti simbolnya X11. Ya. Nanti yang X11 dituliskan di sini dengan huruf yang besar seperti itu. Nah, di sini ya totalan harus sama dengan banyaknya permintaan 3240 ini. Kemudian pekerjaan Anda sebenarnya itu hanya memperkirakan ya, awalnya ya Anda hanya coba-cobalah, saya tuh harusnya mengirim barang dari mana ke mana, berapa banyak barang yang saya kirim, seperti itu. Anda mungkin menduga saya akan mengirim barang dari tempat satu. Saudara mengisi di sini. Kenapa Anda milih begitu? Karena biayanya di sini yang ya, jadi nanti pasti minimum. Anda punya bayangan seperti itu. Saya akan hindari mengirim barang dari 4 ke 5 ya, dari gudang 4 ke tempat tujuan 5. Kenapa? Karena biayanya paling besar 24 seperti itu. Nah, silakan Anda coba-coba, saya mau ngirim berapa ya dari tempat asal tertentu ke tempat tujuan tertentu. Yang jelas nanti di sini ada syaratnya. Gudang 1 itu 900. Jadi 900 ini harus tersebar ke tempat tempat tujuan 1, tempat tujuan 2, tempat tujuan 3, tempat tujuan 4, tempat tujuan 5. Ya. Kemudian di sini ada angka 720. Jadi tempat tujuan 2 itu bisa menerima sejumlah barang dari tempat asal 1
4 kalau di total itu sesuai dengan permintaan dari dari agen 2 ya. Besarannya adalah 720. Ya, pekerjaan Anda hanya seperti itu. Ya, baik. Yang ketiga menggunakan inspeksi. Ya, kalau inspeksi ini kita cari biaya yang langsung yang paling murah. Di antara biaya-biaya ini yang paling murah ada di sel 1 2, kemudian 25 ke 2, kemudian 31 itu 2. Ya, Anda pilih mau yang paling atas, paling kiri, ya, atau yang apa ya. Di sini saya pilih yang sel 31. Biayanya adalah 2. Ya, kemudian isi semaksimal mungkin yang bisa diisi. Ya, yang bisa diisi. Jadi permintaannya di T1 itu 360, sementara kapasitas A3 ya 810 saya isi ya. Di antara keduanya yaitu 360 ya. Jadi di sel 3 ini nanti saya isi 360 ya, 360. Biaya-biayanya yang di kolom 1 hapus sampai ke bagian permintaan, kemudian 3 bintang ya 810 dikurangi 360 ketemunya 450. Isian ini dimunculkan di tabel selanjutnya. Ya. Anda perhatikan di tabel ini ya, sel 31 sudah berubah jadi 360, kemudian kapasitas 3 sudah berubah menjadi 450, biaya-biaya di T1 sudah hilang. Kemudian langkah kedua, cari lagi biaya termurah ya, masih antara 2 dengan 2. Anda pilih 1 2 ya. 1 2 100 ya, saya isi di sini nanti 720 kemudian nanti biaya-biaya di kolom 2 habis ya, termasuk permintaannya. Kemudian kapasitas ini nanti sudah berubah ya. Satu bintangnya berubah menjadi 900 dikurangi 720 ketemunya 108. Isian ini dimunculkan di tabel selanjutnya. Ya, jadi tadi sel 1 2 yang diisi 720 dimunculkan di tabel satunya menjadi 180. Ya, di sini kemudian saya isi semaksimal mungkin, jadi antara 540 dengan 720. Nanti di sini 540 ya, 540, kemudian yang ada di baris 2, kemudian T5 bintang ya, 720 dikurangi 540 ketemunya 180. Nanti ada Anda munculkan di tabel selanjutnya. Ya, 525 sudah dimasukkan di tabel selanjutnya ini tadinya. Kemudian permintaannya sudah berubah menjadi 180 ya. Kemudian kita keempat cari lagi ya, ada di 10 ya, 43. Di sini ya, semaksimal mungkin antara 540 dengan 990 diisikan sebesar 540. Kemudian kemudian A4 bintang sudah berubah menjadi 450. Kita munculkan di tabel selanjutnya. 4 tadi ya, yang sel 4 lagi biaya termurah. Biaya termurah ada 12, ada 2 tempat, silakan Anda pilih yang paling atas. Ya, sel 14, kemudian isikan semaksimal antara 180 dengan 900. Anda isi dengan 180, kemudian baris 1 biayanya semuanya dihapus, ya, termasuk kapasitasnya. Kemudian T4 bintang sudah berubah
900 dikurang 180 ketemunya 720. Isian ini dimunculkan di langkah selanjutnya. Ya, tadi langkah 5 sel 14 ya sudah 180, sisanya 720 ya. Untuk mengecek Anda sudah jalurnya atau tidak, kapasitas dengan sigma permintaan sama Anda masih aman. Ya, langkah selanjutnya langkah nomor 6, cari biaya termurah lagi, ada di 12 ya, C34, isi semaksimal mungkin antara 450 dengan 720. Anda isikan 50 ya, sel 34, Anda isikan di sini 450, kemudian ini 450-nya habis, 12-nya hilang, kemudian 720-nya ini sudah berubah ya menjadi 270. Isian ini Anda tidak munculkan di tabel ini, tetapi Anda munculkan di tabel selanjutnya. Ya, isian 3 langkah 6 itu tadi dimasukkan di tabel ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ke-7, cari biaya termurah lagi, ada antara 18 dengan 24. Anda isi 18, kemudian Anda pilih 18, kemudian isi sel 44 dengan maksimal mungkin ya, dengan 450 ya. Anda isi sebesar 270, kemudian kolom keempat ya 270 ini dihapus ya, yang dihapus, kemudian bukan 180 sama 450 yang dihapus ya, karena kebetulan sudah dihapus ya sudah tidak lakukan penghapusan ya. Kemudian 4 bintang sini sudah berkurang jadi 450 dikurangi 270 ketemunya 180. Isian ini Anda munculkan di tabel selanjutnya. Ya, isian tadi ya, yang tabel yang tadi disubstitusi dimasukkan ke tabel ini ya. Kemudian yang terakhir, biaya termurah adalah di sel 45 ya, besarnya 24 ya, 24. Kemudian isi semaksimal mungkin ya, antara 180 dan 180 ya 180 ya, Anda isi 180, kemudian ini hapus ya, sehingga diperoleh isian terakhir ada di tabel selanjutnya. Ya, tadi dengan proses yang tadi sepanjang inspeksi itu tadi kita dapatkan tabel terakhir seperti ini ya. Sel 12 720, 14 180, nanti Anda jumlahkan harus sama dengan kapasitas ya 900. 2 5 540 Anda harus sesuaikan dengan kapasitas 540. A31 360, 34 450 ini Anda jumlahkan harus sama dengan 810. 43 540, 44 270, 180 ini Anda jumlahkan harus sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian kolom 1 360, kolom 2 720, kolom 3 540, kolom 4 5 itu harus jumlahnya sama dengan yang tadi di tabel awal. Kemudian ditulis di sini yang masuk program awal ya, yang masuk program awal itu dengan inspeksi ya. Inspeksi. Ya sudah, tuliskan saja kolom-kolom yang ada isinya. Jadi X12, X14, X25, X31, X34, X43. Ya, S44, S45. Kalikan saja ya biaya dari kolom-kolom yang tadi dengan banyaknya barang yang dikirim, jadi 720 kalikan 2, 180 kalikan 12, 540 kalikan 2, 360 kalikan 2, 450 kalikan 12, 540 kalikan 10, 270 kalikan 11, 180 kalikan 24, ketemunya 25.380 ya. Kalau tadi dengan NWC itu tadi 51.300 dugaan Z-nya. Kalau dengan FAM itu tadi ketemunya 25020. Kemudian kalau inspeksi
25, 3, 80 ya. Lihat perbedaannya ya. Selanjutnya dari program awal ini nanti kita lakukan menguji program ya dan melakukan perbaikan program. Untuk langkah pengujian dan perbaikan program nanti dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang kita coba tutorial untuk program awal dengan inspeksi ya, dilakukan dalam satu tabel saja ya, supaya Anda menjadi lebih paham. Cari biaya paling murah ya, ada di 12, 25 sebesar 2, 31 sebesar 2. Pilih ya, di sini tadi menggunakan pilihan yang 31 ya. Di sini Anda kasih Anda kirim ya. Anda lakukan pengiriman di sini. Ya, 31 Anda kirim semaksimal mungkin. Jadi antara 360 dengan 810. Saya kirim sebesar 360. Ya, permintaannya hapus. Biaya-biayanya juga sudah hilang. Ya. Ya, kemudian cari biaya terkecil lagi. Saya pilih satu sebanyak mungkin antara 720 dengan 900. Saya kirim di sini sisa 720 ya, 720-nya hilang. 720 tinggal 180. Cari biaya terkecil lagi, saya pilih 2 di sini. Saya kirim semaksimal mungkin, jadi antara 540 dengan 760. Saya kirimkan adalah 540. Kemudian 540-nya dihapus, biaya-biaya di baris ini juga dihapus. 20 kurangi 540, ketemunya 180. Yang terkecil lagi ya, ada 10 ya di sini ya, saya 43 ya, saya kirim semaksimal mungkin ya. Jadi 540, kemudian dia 990 dikurangi 540, ketemunya 450. Ini biaya yang terkecil ada 12 ya, saya pilih yang 114 di sini ya, saya kirim sebesar 180 ya, ini habis. Kirim lagi yang terkecil ya, ada 12 ya. Di sini saya kirim antara 450 dengan 720. Saya kirim 450. Kemudian ini habis ya, ini habis. Kurangi 450, ketemunya 270. Lagi yang paling kecil ya, di sini 18 ya. Ini saya kirim 270 ya, kemudian ini hapus ya, kemudian sisanya ini 450 di 170, ketemunya 180. Terakhir saya kirim di ini ya. Ya, Anda bandingkan isian ini dengan di slide sebelumnya ya. Ya, tadi demikian ya, sudah kita pelajari transportasi bagian program awal. Tadi ada 3 menggunakan NWC, FAM, dan inspeksi. Materi selanjutnya silakan baca terkait dengan menguji program dan perbaikan program ya. Jadi satu pertemuan ini kita baru membahas tentang membuat program awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.